Coba cek, udah masuk belum nih kamu, sayang? Selamat malam semua. Selamat datang dalam acara Facebook Live. Gimana yang menjalankan ibadah puasa? Pastinya masih lancar ya. Harus semangat. Puasanya bisa full total sampai nanti hari terakhir. Ada siapa aja di sini? Ibu Lili, halo Ibu Lili, Ibu Wendy, Ibu Wendy, Mas Wendy, ya ada Bro, Mas Riandi, ya ada ini Ibu atau Mas ini Al Hussein, ya Mas mungkin ya, Mas ya, Mas Al Hussein. Selamat malam. Semoga kehadiran Anda beneran hadir. Cuman bukan hanya buka grup lalu sepertinya aktif dan sambil nonton TV gitu, jangan ya. Kita akan membahas topik yang penting, topik yang bagus, topik yang juga tempat saya belajar. Ya, saya juga belajar, teman-teman juga semua bisa ikut belajar ya. Ini sudah ada 58 orang, ini siapa lagi nih? Inge hadir, woi, Paramos hadir. Ya, berikan tepuk tangan untuk Gold International Diamond Bapak Ramos dan Bapak Mas Riandi yang telah hadir di Facebook Live malam hari ini. Kita lihat lagi, ada Ibu Rahmi, ada Bapak Cornelius, selamat malam Bapak Cornelius. Ya, Mbak Fitriani, ya dari jauh ya, jauh sekali ya dari Makassar, masih 10 jam lagi. Ibu Siti Murnia, Bu Dewi Kamal, ya, Ibu Lorencia Yusianti, wah ini juga dari Pontianak ya. Kang Bro Wibi, Kak Imelda, malam. Ibu Ai, wah, Cornelius, ya udah ya, Trisna, Mbak Trisna ya, Ibu Nelly, Bapak Erwin Zan, dari mana? Dari Medan ya? Kakak Sylvia, Inang Rosmaida, Cornelia, Ibu Cornelia ya, Mas Tera ya, Jackie Chiang ya, apakah masih di Bali atau sudah di Medan? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ibu Rima, ya, good morning para Mos ya, good morning everybody. Say good morning tuh. Mbak Rahmawati, Bu Shirley, ya, kita masih menyediakan waktu untuk yang lain mungkin masih dipanggil-panggil ya untuk bisa ikut hadir. Mbak Ade atau Pak Ade ini, Bu Wahyuni, Pak Sylvester ya, selamat malam Ibu Herlina, ya, Dr. Nova, Bapak David ya, Horas, Shalom ya, Ibu Leila, oke, Ibu Rani, ya, Pak Ramos sedang tepuk tangan. Saya baca-baca dulu nih ya, siapa aja teman-teman yang hadir ya. Ini semua saya doakan yang hadir malam hari ini lebih cepat punya kesempatan jadi Platinum International Diamond. Wah! Saya rasanya berisik banget di rumah sendiri. Semoga tetangga tetap di Facebook ya, tidak datang ke rumah saya. Ya, ini belakang saya yang punya rumah. Ya, Ibu Dia, ya Mas Asraf, ya Dokter Sabrina, selamat datang. Ibu Rahmi, Mas Anwar, Ibu Sri. Oke, wah ini dari mana ini? Samarinda ya, Mas Andi ya. Samarinda. Oke, pendatang baru. Pendatang baru kan tidak boleh mudik ini. Ya, dikarantina dulu kalau pendatang baru.
Pak Edi, ya apa kabar Pak Edi? Medan ya, Ibu Lela apa kabar? Ibu Fitri, oh ya dia panggil ya. Mas Kandar, ya. Mbak Kandar mana Mas Kandar? Ya kita harus bercanda ya, harus gembira gitu. Bu Dewi Novrita, oke. Ibu Lena dari, aduh saya masih belum hafal itu lokasi rumah Bu Lena itu. Ya jauh ya saya dengar ya. Ibu Hotnida, wah siapa lagi nih? Oh banyak, iya. Oke, baik. Topik kita malam hari ini adalah tentang bagaimana atau apa langkah-langkah sambil lipat kaki ya. Apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisnis kita di saat work from home seperti ini. Ya di rumah aja. Anda bisa sukses 100% di rumah saja dengan menjalankan bisnis for life. Itu penting untuk ditanam dalam alam bawah sadar Bapak Ibu. Ya. Apakah terjadi kekagokan? Apakah terjadi kagok apa bahasa Indonesia yang lebih enak? Kagok, ya kagok lah ya. Yang biasanya kebanyakan offline ya. Kayak saya itu tipenya offline, saya tipenya ketemu orang gitu. Jadi baru kali ini, tepatnya sejak tanggal 18 Maret. Jadi terakhir saya dari luar kota itu tanggal 18 Maret, saya ke Surabaya. Dan sejak tanggal 18 Maret, sampai dengan hari ini, total 100% saya mengerjakan bisnis, mengerjakan for life di rumah. Dan saya menemukan kegembiraan, saya menemukan antusias, saya menemukan rasa optimis bahwa kita bisa mengerjakan bisnis kita bisa mengembangkan bisnis kita bisa bertumbuh, kita bisa mencapai target-target kita bisa mencapai peringkat-peringkat yang ingin kita raih, kita bisa mencapai apapun yang kita mau, walaupun work from home. Saya menemukan itu. Makanya malam hari ini saya terpikir untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian langkah-langkah yang sepatutnya kita harus biasakan, kita harus mulai di dalam work from home saat ini. Nah, sampai kapan sih work from home ini Bapak Ibu? Sampai kapan wabah corona ini akan ada di Indonesia? Apakah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu satu orang pun. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau orang-orang seperti saya, mungkin ada teman-teman yang seperti saya yang terbiasa menjalankan bisnis offline, yang terbiasa ketemu orang, yang biasa bikin janji ketemu orang, yang biasa melakukan presentasi dengan coret-coret, lalu tidak membuat satu adaptasi yang besar-besaran, maka akan terjadi satu problem yang mungkin serius di masa depan. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan wabah corona ini, kita tidak tahu sampai kapan kita harus work from home, kita nggak tahu. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak bisa menduga-duga atau berpura-pura optimis bahwa situasi ini akan segera terkendalikan. Jika sudah terkendalikan, maka work from home itu akan dikurangi atau dilepas sehingga orang bisa beraktivitas kembali. Itu kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi langkah pertama adalah segera melakukan adaptasi. Kita lebih baik menduga-duga hal yang terburuk terhadap sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Kita berasumsi saja bahwa kemungkinan wabah corona ini akan berlangsung selama 7-8 bulan lagi. Ya, jadi itu kan nggak bisa kita kontrol. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita lebih baik berasumsi yang paling negatif.
Tetapi ada sesuatu hal yang bisa kita kontrol dan kita layak untuk optimis terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol tersebut di dalam situasi work from home seperti ini. Kita bisa kontrol. Nah, apapun yang kita bisa kontrol, sepatutnya kita optimis, kita harus antusias dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Sementara kita membiarkan segala sesuatu yang di luar sana yang tidak bisa kita kontrol, kita lebih baik berasumsi negatif. Sehingga kewaspadaan kita kuat, antisipasi kita kuat, adaptasi kita kuat. Itu yang terpenting untuk Bapak Ibu sadari saat ini. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang bekerja, masih penerima gaji, masih terima penghasilan. Bayangkan kalau asumsi negatif tadi terjadi, perusahaan harus tutup, ya penghasilan dipotong, bahkan sampai mungkin bisa terjadi PHK pada diri Bapak Ibu. Yang mana ketika penghasilan yang rutin terbiasa Bapak Ibu dapatkan itu tiba-tiba harus hilang. Karena situasi corona ini belum berakhir atau tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Saat ini mungkin perusahaan masih berbaik dengan kita yang masih bekerja, masih bisa kasih gaji full, mungkin baru dikurangin sedikit atau mungkin dikurangin yang ekstranya, tapi kita nggak tahu sampai kapan. Nah, di saat yang sama kita sedang mengerjakan satu bisnis, yaitu bisnis for life ini. Bapak Ibu sekalian, setelah saya sampaikan tadi langkah yang pertama, langkah yang kedua, Bapak Ibu harus merefresh kembali, menyegarkan kembali pikiran Bapak Ibu, terutama pikiran alam bawah sadar Bapak Ibu. Apa sesungguhnya yang Bapak Ibu ingin dapatkan melalui bisnis for life yang Bapak Ibu kerjakan? Apakah hanya sekedar mendapatkan penghasilan tambahan? Kalau ini hanya sekedar penghasilan tambahan, nanti tiba-tiba situasi tidak berubah sama sekali, pekerjaan kita berhenti dan lain sebagainya, maka kita mengandalkan hidup kita di penghasilan tambahan ini. Apakah cukup? Coba segarkan kembali, apa tujuan Bapak Ibu mengerjakan bisnis for life? Saya memikirkan hal ini pada saat mulai terjadi kepanikan, pada saat corona mulai dianggap serius, pada saat harus di rumah saja, saya berpikir, akan berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sementara saya berpikir ya dalam diri saya, betapa bersyukurnya saya ada di industri network marketing dan ada di perusahaan yang tepat seperti For Life. Ketika saya mengirim produk melalui JNE, saya tanya sama karyawan JNE, gimana Pak? Gimana Mas? Deg-degan nggak nih? Takut nggak kena corona? Segala macam. Jawabannya menarik sekali Bapak Ibu. Saya nggak peduli Pak. Yang saya peduli saat ini adalah saya bersyukur kerjanya di JNE. Karena banyak teman-teman saya di tempat lain yang kerja di restoran, yang kerja di pabrik, yang kerja di beberapa tempat, udah mulai dirumahkan Pak. Udah mulai dipotong gajinya harian Pak. Malah sudah ada teman saya yang dipecat Pak. Kalau saya mah sekarang bersyukur aja deh Pak. Saya di JNE Pak. Saya tidak khawatir dipecat kerja hari ini. Nah, bayangkan orang karyawan punya satu pemikiran bersyukur bahwa dia berada di tempat yang tepat sehingga dia tidak khawatir akan penghasilan tetapnya yang tidak akan berhenti karena dia tidak ada peluang untuk dipecat karena perusahaan bekerja atau berjalan masih seperti biasa. Nah, kita menyegarkan pikiran kita kembali. Langkah kedua ini, apa yang Bapak Ibu inginkan dari For Life? Apakah hanya sekedar mencari uang, mencari penghasilan tambahan, atau hal yang terbaik yang bisa didapatkan melalui konsep networking, melalui perusahaan For Life, yaitu Bapak Ibu bisa menciptakan passive income. Ini perlu disegarkan kembali dalam pikiran alam sadar Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu menyegarkannya kembali, Bapak Ibu akan bersyukur, akan bersemangat, akan bergembira, dan bisa melakukan langkah-langkah berikutnya, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Tapi langkah kedua ini sangat-sangat penting. Apakah Bapak Ibu bersyukur ada di For Life? Apakah Bapak Ibu memiliki tujuan yang tepat ketika mengerjakan bisnis For Life? Kita tahu ya, seseorang yang serius mengerjakan bisnis For Life dalam waktu 6 sampai 12 bulan mereka bisa punya penghasilan
5, 10, 15 juta yang sudah berjalan secara pasif karena sudah ada terjadi jaringan konsumen yang lumayan solid dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Ya, kita juga tahu ada beberapa teman-teman kita yang sudah mengerjakan bisnis ini antara 12 bulan sampai 24 bulan secara konsisten, mereka sudah menerima 20 juta rupiah per bulan secara konsisten loh ya. Karena memang jaringan bisnisnya sudah tercipta jaringan konsumen yang cukup solid ya, sudah ada beberapa tim bisnis di dalam tim mereka. Kita juga melihat ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah menjalankan bisnis lebih dari 24 bulan, yang sudah 3 tahun, 4 tahun, yang bahkan sudah berperingkat internasional diamond, dan mereka memiliki stabilan bisnis yang bagus. Mereka orang-orang yang sudah menikmati passive income. Nah, hari ini, langkah yang kedua ini, coba Bapak Ibu tegaskan kembali pada diri Bapak Ibu, apa sebenarnya yang Bapak Ibu mau dapatkan melalui ForLife. Kalau usul saya kepada Bapak Ibu, nggak usah lebih, nggak usah kurang, tetapkan satu adalah ingin mendapatkan passive income. Bayangkan banyak orang di luar sana yang sudah mulai mengeluh, harus berada di rumah, 1-2 bulan ini sudah mengeluh, mereka sudah tidak punya lagi uang untuk sekedar menghidupi kehidupan mereka. Di dalam 2 bulan ini, sudah mulai banyak orang yang menjual barang-barangnya di rumah, mulai menjual motornya, mulai menjual emasnya, untuk menutupi kebutuhan hidup, karena tidak lagi bisa melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan uang bagi mereka. Mungkin dirumahkan, ya, mungkin udah dipecat, mungkin jenis usahanya atau jenis bisnisnya tidak sesuai dengan corona seperti ini, ya. Saya punya teman di bidang tour and travel itu udah nyaris mau pecah kepalanya karena nggak tahu mau ngapain. Tabungan nggak pernah bikin, nggak pernah punya tabungan. Penghasilan didapat, penghasilan habis, sekarang tiba-tiba sudah mulai dibayar. Bayangkan itu. Dan ForLife bisa membuat Anda mendapatkan passive income. Kita nggak tahu 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, situasi kayak corona ini bisa terjadi lagi loh. Kita nggak pernah tahu. Tapi langkah kedua ini bisa membuat Bapak Ibu lebih waspada, lebih antisipasi, lebih action. Karena yang lebih penting di rumah ini adalah adanya work from home yang produktif. Nah, agar work from home itu produktif, Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah dengan ringan, maka Bapak Ibu harus kembali menyegarkan apa tujuan bisnis Bapak Ibu sendiri. Ya, langkah ya, kalau kita melangkah, terkadang kita mau melangkah ke suatu tempat, kita langkahnya berat. Terkadang kita mau melangkah ke tempat yang B, langkahnya lebih ringan. Kenapa sih ada langkah-langkah yang berat, ada langkah-langkah yang ringan? Karena tujuan. Karena alasan dibalik melakukan langkah-langkah itu, Bapak Ibu. Jika kita memiliki alasan yang kuat untuk melangkah ke suatu tempat, nggak bakal terasa berat. Tidak akan terasa berat, karena kita punya tujuannya. Kita tahu ada latar belakang kenapa kita harus melakukan langkah-langkah itu. Tapi kalau kita nggak jelas tujuannya, nggak jelas alasannya, nggak jelas mengapanya, maka kita akan berat melangkah. Nah, kalau ini kita asumsikan di bisnis kita, dalam work from home hari ini, saat ini, ya, maka untuk melakukan aktivitas-aktivitas, action-actionnya, tindakan-tindakan, baik mulai dari prospecting, follow up, dan lain sebagainya, itu akan terasa berat. Nah, sebelum itu terjadi, pastikan Anda menyegarkan kembali tujuan Anda apa. Tujuan Anda bukan sekedar untuk melunasi utang. Tujuan Anda bukan sekedar untuk memiliki rumah. Tujuan Anda bukan sekedar memiliki kendaraan yang lebih baik. Tujuan Anda bukan sekedar bisa memberikan biaya pendidikan yang bagus buat anak-anak Anda. Bukan itu. Ada yang lebih besar lagi. Anda bisa mendapatkan yang namanya kekayaan yang sejati. Orang kaya yang sejati. Di mana penghasilan Anda jauh melebihi kebutuhan Anda. Dan Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa menghasilkannya secara pasif. Kalau kita bicara active income, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan yang jelas di ForLife, dan saya melihat ada beberapa mitra yang melakukannya, bayangkan banyak mitra, ada beberapa mitra yang saya perhatikan di Facebooknya, mereka mengambil kesempatan untuk berbisnis online. Ya, ada yang jual masker, ada yang jual bumbu masak, ada yang jual makanan, macam-macam.
itu menandakan apa? Masih belum memahami apa tujuan dia mengerjakan bisnis for life. Apakah mungkin di situ adanya aji mumpung? Mungkin aja aji mumpung nih, orang butuh masker, bahkan jadi apa yang apa tuh namanya tuh, yang nyimpenin masker tuh, yang dosanya gede banget itu pokoknya, ya. Itu aji mumpung, Bapak Ibu. Dia tidak menjalankan bisnis for life-nya. Dia berpikir ada cara mendapatkan uang lebih baik, jualan online misalnya. Bapak Ibu sekalian, jualan online itu tidak akan membuat Anda kaya. Nggak akan. Karena itu adalah tidak ada bedanya dengan konvensional bisnis. Dan banyak lagi hal-hal yang lebih lemah yang terjadi ketika Anda jualan online. Persaingan, penghasilan yang tidak terukur, keuntungan yang tidak terukur. Bayangkan istri saya memesan makanan ya dari satu jualan online gitu ya. Yang istri saya tahu per satu biji ikan itu harganya 3.500. Setelah dihitung-hitung sama istri saya, itu hanya bisa dapat untung paling banyak 10.000 perak. Coba, itu kan terjadi karena apa? Karena persaingan. Tapi saya nggak panjang lebar bicara bisnis online, saya mau bicarakan Anda memahami betul apa tujuan Anda menjalankan bisnis for life. Sehingga setiap aktivitas teman-teman yang teman-teman lakukan ke depan ini akan melangkah dengan enteng, dengan ringan, karena tahu tujuannya apa. Kekayaan yang sejati, penghasilan Anda didapatkan dengan cara yang luar biasa, menghasilkan passive income, dan selalu di atas dari segala pengeluaran Anda. Itu yang bisa Anda dapatkan. Terutama saat ini. Itu langkah yang kedua yang sangat penting. Bapak Ibu segarkan kembali apa tujuan bisnis Bapak Ibu di For Life, apa yang mau Bapak Ibu dapat. Apakah ketika Bapak Ibu mendapatkannya itu Bapak Ibu akan bahagia? Apakah nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkannya dan terjadi lagi situasi seperti wabah corona seperti ini di masa depan, 2 tahun lagi, 3 tahun, kita nggak tahu kan? Kita nggak pernah tahu. Tapi Bapak Ibu sudah punya satu bisnis yang menciptakan passive income, ya, di mana Bapak Ibu menciptakan aset dan aset itu menghasilkan penghasilan untuk Bapak Ibu sekalian. Itu dia network marketing dan itu dia For Life. Kita ada di industri yang tepat, industri kesehatan. Bayangkan banyak orang sekarang memahami bahwa sehat itu penting, kesehatan itu penting. Tinggal kita mengolah situasi ini untuk masuk kepada mereka, menyampaikan ide kita tentang apa produk yang kita konsumsi, sehingga mereka juga harus ikut mengkonsumsinya. Itu nanti masuk langkah-langkah berikutnya, ya. Jadi itu adalah langkah-langkah edukasi penting sekali. Bapak Ibu menyadari akan ada berapa banyak orang di dalam Bapak Ibu work from home, orang-orang yang Bapak Ibu edukasi. Kita minum Rio Vida dulu Bapak Ibu ya, karena ini udah muncrat-muncrat dari tadi. Enak. Rio Vida enak. 1 saset sehari bagus. Ya, kita lihat ya. Jadi itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, bayangkan seperti ini. Semua hal yang biasa Bapak Ibu lakukan secara offline dipindah dilakukan secara online. Sesimpel itu. Ya. Mulai dari ngundang. Oke, Bapak Ibu tahu kan bahwa mulai hari ini, mulai tadi siang, setiap hari akan banyak sekali akan saya lakukan presentasi secara rutin setiap hari, mulai dari presentasi bisnis, mulai dari health talk ya, pembicaraan tentang individu produk Bapak Ibu sekalian yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk kesuksesan bisnis Bapak Ibu sekalian. Ya, setiap malam saya akan membuat training seperti ini setiap jam setengah 10 malam. Ya, besok malam kita akan membahas topik hukum-hukum yang harus Bapak Ibu patuhi agar bisnis network marketingnya Bapak Ibu itu bertumbuh dan sukses. Besok malam jam setengah 10, jangan sampai nggak hadir ya. Ada hukum-hukum tertentu yang kalau Bapak Ibu ikuti, bisnis Bapak Ibu berkembang. Oke, kita balik lagi. Tadi sampai di mana ya? Ada yang bisa kasih tahu saya sampai di mana? Saya lupa tadi. Poin yang kedua sudah ya. Langkah-langkah ya. Oke. Apapun yang biasa kita lakukan secara offline, sekarang kita pindah jadi online. Gitu. Oke, Bapak Ibu kalau offline gampangnya kan gini. Gue mau prospeksi. Besok. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kan telepon. Halo. apa kabar? Kan gitu.
janjian ya besok ngopi-ngopi, ada yang mau gue ceritain, ada yang mau gue bagi nih, ada yang mau gue share nih, ada yang mau gue gambar nih. Itu kan yang dilakukan, sehingga besok ketemu dan menceritakan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Rio Vida lagi ya, biar bikin cerik. Enak Bapak Ibu, enak banget. Mengandung elektrolit. Setengah 10 gini masih seger saya. Bapak Ibu masih seger gak? Semoga mengundang ya. Semoga mengundang. Semoga masih seger ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu akan ngundang prospek Bapak Ibu, tetapi proses presentasinya tidak dilakukan secara offline, tapi secara online. Itu sederhana banget. Nah, agar Bapak Ibu ringan melakukan langkah ini, ngangkat telepon atau WhatsApp, nah kita akan 100% bermain menggunakan media elektronik, kita 100% menggunakan handphone kita ini, Bapak Ibu ya. Handphone kita ini harus membuat tangan Bapak Ibu pegel. Itu akan membuat Bapak Ibu produktif, kan gitu. Jadi, semua kekuatan handphone akan Bapak Ibu gunakan agar Bapak Ibu produktif pada saat work from home saat ini. Mulai dari proses mengundang, mengajak mereka untuk masuk ke dalam presentasi, melakukan follow up kepada mereka, dan akhirnya bisa menciptakan closing. Apakah itu sebagai konsumen maupun sebagai pebisnis. Nah, sekarang saya bagi. Bapak Ibu harus ketahui akan ada 2 kriteria nih. Orang-orang yang akan bergabung pada Bapak Ibu ada 2 kelompok, yaitu orang-orang yang bergabung, ini yang bisnis ya. Orang-orang yang bergabung karena mereka suka dengan menjual produk yang kita sudah ceritakan. Saya punya beberapa member baru yang mereka jualan dari Instagramnya, dari marketplace-nya, ada ya. Mereka nggak begitu peduli saat ini, mereka tidak begitu peduli dengan konsep yang terbaik dari network marketing, yaitu passive income. Jadi kelompok yang pertama adalah mereka orang-orang yang asik jualan, ya, jualan produknya segala macam. Mereka akan mendapatkan share informasi yang bisa di-broadcast, yang bisa dikirim, ya. Intinya adalah para orang yang memang dari awal bisa jualan. Gitu. Dan ada kelompok orang yang akibat dari cara Bapak Ibu menceritakannya, mereka menyadari bahwa ini bisa menghasilkan passive income. Ini kelompok yang harus Bapak Ibu pastikan ada ketika Bapak Ibu work from home dari rumah. Satu kelompok lagi adalah kelompok konsumen. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan khawatir, setiap malam secara bergantian selain presentasi bisnis, saya juga akan mengadakan presentasi produk untuk memberikan kesempatan pada calon-calon konsumen Bapak Ibu ya, memahami produk lebih detail, sehingga mereka bisa membuat keputusan memasukkan transfer factor di dalam rumah mereka. Ada di meja makan mereka, ya. Jadi akan ada variasi presentasi yang akan Bapak Ibu manfaatkan sehingga mereka bisa Bapak Ibu undang untuk melihat presentasi dan bergabung dengan Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum jauh masuk ke langkah-langkah itu, saya mengharapkan Bapak Ibu mengerti, ya, bahwa dalam situasi work from home seperti ini, kekuatan daftar nama adalah hal yang paling penting yang membedakan seseorang akan bisa melalui work from home-nya secara produktif atau tidak. Ya, kekuatan daftar nama. Jadi penting buat Bapak Ibu sekalian memastikan orang-orang yang akan Bapak Ibu kelak undang ke presentasi itu selalu bertambah setiap hari. Apakah Bapak Ibu sudah mulai menyapa teman-teman, menanyakan kabar mereka, bagaimana keluarga mereka, bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana kesehatan anak-anak mereka, tanpa menceritakan tentang transfer factor? Itu adalah hal yang terpenting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus segera menghubungi setiap kontak list Bapak Ibu yang belum pernah terjamah sebelumnya, yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Hubungi mereka, say hello, dapatkan nomor WhatsApp mereka, ya. Karena kelak, di langkah-langkah yang berikutnya nanti, mereka akan masuk ke dalam step diundang.
diundang Bapak Ibu. Jadi ada proses yang Bapak Ibu akan lakukan sebelum Bapak Ibu mengundang mereka untuk mendengar presentasi setiap malam. Ada beberapa proses-proses ya. Nah, ini semua selain menggunakan kekuatan telepon, Bapak Ibu menggunakan kekuatan WhatsApp atau Telegram apapun itu, ya. Di mana Bapak Ibu akan menggunakan handphone Bapak Ibu untuk memberikan informasi-informasi ya yang bisa men-trigger pikiran mereka, yang bisa menggugah pikiran mereka, yang bisa membuat mereka menyadari sesuatu yang mereka belum sadari. Jadi di luar sana ada 3 jenis prospek Bapak Ibu sekalian ya. Prospek yang pertama adalah orang yang sadar akan masalahnya dan mencari solusi atas masalahnya. Kalau kita ketemu prospek seperti ini enak, oke? Tapi ini sedikit. Yang kedua, jenis prospek yang kedua adalah orang yang sadar ada masalahnya, tapi belum mencari solusinya. Oke? Mereka sadar ada masalah, mereka sadar mereka gemuk, mereka sadar ada resiko jantung, tapi mereka belum mencari solusinya. Nah, itu jumlah prospek yang lumayan banyak. Oke? Yang ketiga, ini yang paling banyak. Mereka yang tidak sadar masalah mereka, dan mereka juga tidak mencari solusi untuk masalah yang mereka belum ketahui. Itu adalah jenis prospek yang paling banyak. Jadi penting untuk Bapak Ibu berimprovisasi, berkreativitas, memiliki video-video, oke, memiliki video-video, dan juga saya akan segera membagikan video-video yang bisa Bapak Ibu gunakan, untuk menjaring potensial prospek yang kelak akan diundang untuk mendengarkan presentasi. Ya, ada video-video trigger yang menggugah pikiran seseorang sehingga seseorang akan bertanya pada Bapak Ibu. Ya, dan video-video pertama, kalau Bapak Ibu akan mengirimkan video-video pertama untuk menggugah pikiran, ya, untuk menyampaikan sekilas tentang apa yang sedang Bapak Ibu kerjakan, itu video-video yang tidak boleh lebih dari 5 menit ya, nggak boleh lama-lama gitu. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus berkreativitas. Nanti juga Winners Academy akan membantu Bapak Ibu ada video produk, ada video bisnis, ada video kesaksian testimoni leader, ya, ada video kesaksian kesehatan. Tetapi ini yang penting, Bapak Ibu harus kreatif, tidak bisa menunggu dari saya, tidak bisa menunggu dari orang lain, tetapi juga harus menciptakannya sendiri. Nanti setelah kita inventaris video-video yang bisa Bapak Ibu gunakan, kita akan bagikan kepada Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang pasti begini, Bapak Ibu akan menggunakan handphone Bapak Ibu, WhatsApp Bapak Ibu, lalu akan membuat satu perubahan cara berpikir, dari calon-calon prospek Bapak Ibu. Tetapi ingat, langkah yang pertama tadi ya, harus segera menghubungi setiap orang, menanyakan kabar mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, semuanya, untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan calon prospek sebanyak mungkin. Nah, yang berikutnya, ketika Bapak Ibu mulai akan membagikan video pembuka pikiran, video informasi, pastikan gunakan kekuatan atau teknik the power of question. Itu harus Bapak Ibu lakukan. Ya, contoh sederhana gini. Setelah Bapak Ibu sudah get along, sudah akrab dengan seseorang, setelah lama nggak berkomunikasi, lalu Bapak Ibu hubungi mereka, 2-3 hari kemudian, Bapak Ibu akan mengirimkan video untuk dimintai pendapat, tetapi sebelum video itu Bapak Ibu kirim, ya, contoh Bapak Ibu akan mengirim ini, video singkat tentang transfer factor sebagai molekul pendidik sistem imun, ya, pendekatan produk. Kan kalau Bapak Ibu nanti akan memprospek, Bapak Ibu memilih nih, mau menggunakan pendekatan apa, ada pendekatan produk, ada pendekatan bisnis, ada pendekatan visi. Tetapi apapun yang Bapak Ibu akan segera kirim sebagai video pembuka, ingat, gunakan teknik the power of question. Ya, apa pertanyaannya? Simple banget kok. Bro, sis, mbak, jeng, neng, teh, siapapun itu, tanya. Gue mau kirimin video, cuma 3-4 menit, lu tonton, dan lu kasih pendapat. Lu mau nggak nontonnya? Anda harus tanya. Ingat ya, bisnis ini dibangun atas dasar value, ada nilai, bukan murahan. Jika Anda sudah tanya, walaupun dia jawabnya sungkan dan dia bilang
apa nih? Tapi nanti harus begini nggak? Harus join nggak? Harus beli nggak? Intinya adalah ketika Anda bertanya, dan pada saat dia menjawab mau lihat, dia akan lihat. Berbeda kalau Bapak Ibu sekedar kirim video, kirim informasi, nggak bisa begitu. Ya. Jadi saya ingin perbaiki langkah kita bersama, mulai tanggal 1 Mei ini, kita bangun bisnis kita, work from home dengan cara yang benar dan tepat. Bapak Ibu akan mengirim informasi, setelah Bapak Ibu get along dengan mereka, setelah membangun hubungan yang baik dengan mereka, tanya kabarnya. Jadi kalau saya, contoh saya ya, saya tanya adik kelas, kakak kelas, saya tanya gimana di rumah sakit, gimana, aman nggak, gimana, lo sehat nggak, pokoknya saya tanya ya. Bapak Ibu bisa tanya melalui telepon, juga bisa bertanya menggunakan WhatsApp. Lalu di situ Bapak Ibu akan melihat apa rangkaian komunikasinya itu hangat, bagus, welcome, atau adem, atau dingin, atau dia ada defense, atau dia takut di prospek. Semakin orang takut di prospek, letakkan mereka di posisi belakang untuk di prospek. Ya. Nah, yang hangat itulah yang akan menjadi list pertama Anda untuk Anda kirim video. Apakah itu nanti video tentang pendekatan produk? Apakah itu video tentang pendekatan bisnis ya? Mengirim video tentang perusahaan, tentang for life, yang mana Bapak Ibu, bro, gue akan kirim perusahaan tempat gue berbisnis nih. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sampai hari ini sangat bagus penghasilan yang gue terima. Dan gue pengen minta pendapat lu, apa yang lu lihat, lu rasakan dari video ini. Lu mau nontonnya? Kalau dia bilang nggak mau, ntar gue di perfect. Oke, kalau gitu nggak gue kirim. Itu namanya value, itu namanya nilai. Anda tidak membuang sampah di mana-mana. Tapi ketika orang menjawab dengan berbagai argumentasi, dia bilang, iya, tapi gue jangan di prospek, gue nonton tapi jangan di prospek ya. Itu bagus. Dia akan menontonnya. Ya. Jadi, bangun hubungan langsung, via telepon, via WhatsApp, dengan banyak orang, mulai hari ini. Ingat, kalau offline, kita bertemu 10 orang, kita bisa merekrut 2, 3, 4 orang. Beda kalau online. Itu pengalaman saya dari tanggal 18 Maret sampai hari ini. Kalau online, dengan menggunakan kekuatan video, dengan menggunakan kekuatan presentasi online meeting, ternyata dibutuhkan jumlah orang yang lebih banyak. Kenapa? Karena memang ikatan antusiasnya itu berbeda kalau kita tatap muka. Kalau tatap muka itu ada energi positif yang bisa tertular langsung, Bapak Ibu. Nah, berbeda kalau online seperti sekarang ini. Energi tidak bisa cepat tersalurkan, oleh karena itu harus dibangun setahap demi setahap. Mulai dari hubungan yang baik di awal, bertanya apakah mereka mau mendengar, melihat informasi yang kita mau kirim, bertanya apa pendapat mereka, masuk ke video pendapat pihak ketiga atau testimoni leader, lalu masuk ke tahap berikutnya. Kita tanya, besok malam mentor bisnis gua, tim bisnis gua ada presentasi. Besok siang ada presentasi bisnisnya. Lo mau nonton nggak? Kalau lo mau nonton, gue kasih linknya. Itu namanya value. Tetapi ingat, permainan angka. Bapak Ibu harus memperbanyak jumlahnya. Kalau offline mungkin kita hanya perlu 10 orang untuk bisa membuat 2, 3, 4 orang bergabung. Kalau online diperlukan jumlah yang lebih banyak. Ya, seperti itu. Ketika permainan angka ini Bapak Ibu lalui, maka Bapak Ibu akan punya work from home yang produktif. Oke. Jadi sekali lagi ya, saya ulang singkat, padat, merayap gitu ya. Yang pertama apa tadi langkah yang pertama? Bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita berada di bisnis for life. Langkah yang kedua, refresh kembali. Ya, segarkan kembali dalam pikiran Anda, dalam pikiran alam bawah sadar Anda, apa sebenarnya yang ingin Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis for life. Apakah mencari uang? Apakah mencari nafkah? Apakah menciptakan passive income? Refresh kembali. Karena ini bukan bisnis kaleng-kaleng, ini sesuatu yang bisa membuat kehidupan keluarga Bapak Ibu nyaman. Ingat Bapak Ibu, melalui bisnis ini, Bapak Ibu mengerjakan bisnis Bapak Ibu, ya, dari titik A sampai titik B. Lalu Bapak Ibu meninggalkan dunia ini, diteruskan sama anak Bapak Ibu. Ketika anak Bapak Ibu meneruskan bisnis Bapak Ibu, mereka bukan dari titik A lagi.
tapi mereka udah meneruskannya dari titik B ke titik yang berikutnya. Ya, kita dari A ke B. Bapak Ibu bergabung jadi international diamond. Ya. Karena takdir kita harus meninggalkan dunia ini, anak kita meneruskannya sebagai international diamond. Dia bisa meneruskannya langsung dari international diamond sampai gold international diamond, bahkan sampai platinum. Beda kalau bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional, Bapak Ibu jadi direktur, mati, anaknya tidak bisa langsung jadi direktur. Kalau Bapak Ibu bisnis online, omsetnya naik, mati, belum tentu anak Bapak Ibu bisa melakukan yang sama seperti Bapak Ibu, karena tidak ada sistem. Tetapi network marketing, menciptakan passive income untuk Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu dari titik A sampai titik B, dan menjadikan passive income untuk keluarga Bapak Ibu yang mereka bisa teruskan kalau mereka mau, B ke C, C ke D, dan seterusnya. Ya, segarkan kembali apa tujuan bisnis Bapak Ibu. Langkah yang ketiga, maksimalkan penggunaan handphone Bapak Ibu, ya. Gunakan media telepon, WhatsApp, ya. Hubungi orang-orang yang belum pernah hubungi sebelumnya, ciptakan hubungan baru melalui pertemanan di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Anda harus mencari cara, Anda harus kreatif masuk ke dalam untuk mendapatkan daftar nama baru, masuk ke dalam grup-grup, ya. Minimal Bapak Ibu harus punya komunitas. Ada komunitas, ada grup yang Bapak Ibu involve di situ, misalnya grup ibu-ibu, grup apalah yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, untuk Bapak Ibu berkenalan, berinteraksi, memuji mereka setiap hari untuk mendapatkan daftar nama, memuji yang apa adanya, yang jujur, yang bagus, ya. Dari situ nanti Bapak Ibu akan masuk menggunakan kekuatan handphone yang tujuan akhirnya adalah membawa orang untuk mendengarkan presentasi. Apakah itu Bapak Ibu yang melakukan presentasi atau menggunakan presentasi yang dilakukan oleh tim bisnis Bapak Ibu atau yang dilakukan oleh upline Bapak Ibu atau saya yang akan secara rutin setiap hari dari hari ini. Tujuannya ke sana, mulai bangun, get along with people, lalu masuk ke dalam alat komunikasi Anda, persiapkan video-video, persiapkan informasi-informasi. Ingat, jangan hanya fokus pendekatan produk. Apa yang Anda pikir itu benar. Jika Anda berpikir Anda bisa merekrut pebisnis, Anda benar. Jika Anda berpikir Anda bisa merekrut konsumen, Anda juga benar. Hasil akhirnya yang berbeda. Orang yang merekrut pebisnis, orang yang merekrut karena pendekatan industri, pendekatan passive income, pastinya pertumbuhan bisnisnya akan berbeda dengan orang yang pendekatannya setiap hari hanya pendekatan produk, ya. Bapak Ibu kombinasikan. Pastikan jangan salah memilih daftar nama untuk menggunakan pendekatan apa. Jangan Anda semua terlalu fokus berpikir pendekatannya produk. Kita punya produk yang luar biasa, dan produk yang luar biasa itulah yang akan menciptakan bisnis yang hebat bagi Bapak Ibu, ya. Terus gunakan kekuatan alat komunikasi Anda, inventaris video-video yang bisa Anda gunakan, ya. Kita juga akan memberikan video-video yang bisa Anda gunakan sebagai satu video pembuka, video kedua, video ketiga, sampai ke tahap pada presentasi. Dan pastinya work from home Anda akan sangat produktif. Dan yang terakhir, saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, jangan takut bikin target besar. Jangan takut bikin target besar, ya. Harus berani bikin target besar. Semakin besar target Anda, semakin meningkat adrenalin Anda, semakin berdiri bulu kuduk Anda, semakin terbakar emosi Anda. Ingat, impian setinggi langit kalau tidak tercapai, paling tidak dia jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan bikin target yang rendah-rendah, bikin target yang tinggi. Lalu Anda breakdown langkah-langkah spesifik untuk target itu tercapai. Dan jangan tidak memiliki target. Punya target kecil memang lebih baik dibanding tidak punya target. Tetapi milikilah target dan target yang besar. Saya percaya bulan Mei ini saya akan lihat banyak kejutan dari teman-teman, ya. Di bulan yang penuh berkah, kita tahu pada akhir bulan Mei juga kita akan masuk ke dalam bulan suci. Akhir dari bulan suci, ya, kita akan ada Idul Fitri nanti. Saya doakan semua teman-teman bisa memiliki bisnis yang lebih baik di bulan Mei, walaupun work from home, tetapi Anda sangat produktif, Anda melakukan jauh lebih banyak dari orang lain, Anda mengalahkan permainan angka Anda, karena Anda sudah menetapkan kembali tujuan Anda, apa yang Anda ingin capai, dapatkan di For Life. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat, jangan lupa bagi yang beribadah puasa untuk sahur nanti pagi, pastikan ada ProTF di situ atau paling tidak Nutrastart, minum vitamin mineral, ya, karena tubuh butuh sekali vitamin dan mineral. Anda akan berpuasa dengan jangka waktu yang cukup panjang, ya.
dan pastikan ada transfer factor plus di dalamnya. Dan kalau buka puasa, pastikan ada Rio Vida untuk menyegarkan dahaga Anda. Ya, sekian Facebook Live malam ini. Kita akan bertemu besok siang dalam presentasi bisnis jam 13.30 dan 21.30 akan ada topik yang akan Anda terima, yaitu hukum-hukum yang jika Anda lakukan, maka bisnis network marketing Anda akan bertumbuh. Ya, aku cinta kamu, sukses untuk kamu semua. Sampai ketemu besok. Dah, dadah, dah. Oke, itu tadi kalau bisa di sini. Emang ada? Enggak usah. Akhiri video.